ya. Kemudian dalam setiap poin itu jumlah katanya kalau bisa 6 aja. Nah, selebihnya apa? Menjelaskan. Ya. Jadi kalau mau menjelaskan namanya PowerPoint ya poin gitu. Ya, bukan sekalian mau menjelaskan paragraf. Nah, nanti ini saya mau lihat kemajuan kalian dalam membuat presentasi. Artinya nanti pasti kalian nanti ketika nanti sudah magang atau sudah seminar di entah di puskesmasnya atau di sama dosennya gitu, atau nanti pada saat semester 8 kalian mau ujian proposal, harapannya ada progres ketika kalian percaya diri untuk bisa menarik audiens, agar audiens itu bisa memperhatikan, minimal kalau slide-nya bagus otomatis kalian juga akan diperhatikan juga bagaimana kalian menjelaskan poin itu. Ya, jadi anak-anakku harus lebih bisa lagi untuk membuat slide yang menarik. Nah, dan sekarang itu banyak sekali sebenarnya template-template, apalagi era AI ya. Template-template yang kalian bisa gunakan, ya, yang kalian bisa download, ya, secara gratis gitu, ya, yang menarik perhatian. Tapi ingat sesuaikan dengan temanya, gitu, ya. Ada Slidesgo, ada Canva, ada Sifme, All PPT, 24 Slide, Google Slide, Temple Size, Prezi. Kalau anak-anakku pernah pakai Prezi, ya. Prezi itu bagus sekali gitu. Ya, dia efek animasi morphnya itu lebih kelihatan. Ini di Canva ya. Oh sorry, ini jadi nggak kelihatan ada animasinya. Kalau di PPT saya itu biasanya ada animasinya, pakai animasi saya, ya. Nah, ini saya nggak pakai animasi, saya nggak tahu, mungkin nggak terbaca animasinya di Canva karena saya tadi upload PPT-nya di Canva, jadi nggak ada animasinya ya. Seharusnya sih ada animasi gitu. Atau coba saya buka PowerPoint-nya ya. Mungkin ada animasi nggak ya? Tunggu ya. Saya buka PowerPoint-nya, ada nggak ya animasinya? Ini PowerPoint saya nih. Tadi saya coba uploadnya tadi di Canva, jadi udah muncul ya? Sudah Iya, muncul, Pak. Bapak. Oke ya. Nah ini kan kalau ini ada animasi nih. Nah ini ya. Nah ini ada animasi ya. Nah ini saya buat animasi, tapi ya animasi sederhana gitu. Ya. Nah ini tadi jadi highlight informasi yang penting kalau perlu di highlight. Jadi orang tuh tujuannya ke sana gitu. Dan prinsip 166 tadi ini table of content. Nah prinsip 166-nya tadi diperhatikan gitu ya di satu slide. Supaya orang nggak langsung baca ke 66-nya. Nah, jadi bisa per poin. Saya mau menjelaskan nomor 1 dulu kasih animasi, nomor 2 dulu kasih animasi, nomor 3 dulu kasih animasi. Nah mungkin dari SMA mungkin pelajaran ini kalian sudah dapatkan gitu. Hampir tugas kalian itu nyaris semua pakai PowerPoint. Ya, tapi ingat prinsipnya ya. Tapi kalau misalnya mau munculkan semua satu kali menjelaskan bisa ya. Ya, dan ini penggunaan template kalian bisa manfaatkan berbagai macam ada yang free, ada yang berbayar untuk membuat template-template yang menarik ya. Nah, gunakan tampilan berbeda tiap slide agar tidak membosankan. Ya, jadi usahakan ya maksudnya temanya sama gitu ya. Nah, ini ada beberapa contoh saja. Nah, pakai skema warna yang sesuai. Ya, ini masih yang PPT yang biasa gitu ya, yang custom di apa?
ininya kalian ya, PowerPoint-nya kalian itu font, warna dan desain sesuaikan dengan tema presentasi ya, dan memilih warna yang sesuai dengan tulisan dan template yang jelas yang dipilih agar semuanya terlihat jelas gitu. Jangan kontradiktif warnanya, backgroundnya hitam, tulisannya hitam, tambah tidak bisa dibaca. Kalau pilih Google backgroundnya yang gelap, otomatis pilih warna yang terang. Kalau pilih warna putih, ya paling bagus memang ya warna hitam supaya jelas bisa dibaca gitu. Ya, jadi usahakan keterampilan estetika kalian itu mudah dibaca, dan PowerPoint itu kan punya standar tulisan gitu ya. Mainnya itu di 12 sampai 16 ya. 12 kadang terlalu kecil. Biasanya mainnya di 14 sampai 16. Ya, kalau misalnya narasi slide-nya gitu ya. Jadi jangan juga terlalu besar, jangan terlalu kecil, standar-standar saja gitu. Yang penting yang mudah dibaca. Ini untuk estetika saja, bagaimana memilih warna yang sesuai, dan tambahkan transisi dan animasi yang tidak terlalu pusing orang ya, memindahkan slide dari halaman ke halaman selanjutnya, dan kalau misalnya mau dibuatkan transisi poin atau kata juga bisa, dan usahakan yang lebih memikat hati, artinya ya menarik gitu ya. Dan sekarang untuk di PowerPoint itu kan terus berkembang gitu ya. Nah, kita kalau di slide saya belum melihat, tidak tahu apakah sudah sebagus dengan PowerPoint ya, pilihan-pilihan cara membuat slide-nya ya. Nah, itu nanti kalian sesuaikan saja ya. Jadi dipilih saja. Artinya juga jangan juga pilih transisi yang bikin pusing orang gitu ya. Nggak yang jadi ini memang butuh skill sih. Artinya butuh seni di sini ya. Butuh seni, butuh yang supaya orang tuh lebih menarik. Kadang juga ada orang yang tidak menggunakan animasi sama sekali. Tapi saya enggak memaksakan, maksudnya hal itu baik atau tidak gitu. Itu bagus juga gitu sebenarnya, dalam artian orang bisa fokus ke tulisannya tanpa fokus ke animasinya gitu. Jadi ada beberapa model orang bagaimana cara membuat presentasi, tapi itu menjadi pilihan saja gitu. Kalau kalian mau lebih menarik ya usahakan gunakan transisi ya. Nah, kemudian prinsip selanjutnya ya, kalau misalnya kita gunakan chart atau tabel untuk membuat penjelasan lebih praktis, karena kalian itu kalau bisa ya, persentase itu harus sebaiknya pakainya tuh gambar-gambar gitu. Apalagi kalau kalian berbicara data. Ya, kalau kalian menyajikan data, tolong jangan sajikan dalam bentuk angka atau tabel, visualisasikan. Ya, visualisasikan gambar tersebut dalam bentuk data. Kemarin kan kita coba latihan gitu ya, ada beberapa kelas yang alhamdulillah kemarin waktu saya disuruh isi Google Form, ada hasil infonya ya, atau infografisnya, hasil line chartnya, saya kayaknya dia bikinnya di Excel. Nah, sebentar saya akan contoh, harapannya semua kelas memperbaiki tugasnya seperti itu ya. Sebentar saya akan perlihatkan, saya tidak tahu contoh kelas mana, tapi kan saya periksa kemarin tugas-tugasnya ya. Nah, ini ada beberapa penjelasan kalau misalnya mau lebih praktis. Kalau misalnya mau menceritakan terkait dengan menggambarkan, membandingkan data satu sama lain, pakai column chart. Ya. Nah, pakai chart kolom gitu, ya. Nah, kemudian kalau misalnya mau melihat tren, ya, dalam artinya menunjukkan dari waktu tertentu, dari kurun waktu tertentu, pakai grafik garis, ya, agar terlihat peningkatan dari bulan ke bulan, tahun ke tahun. Jadi orang lihat nih apakah dia meningkat, menurun, atau stagnan gitu. Ya, kalau coba kalian lihatlah model-model presentasi, kalau orang menceritakan bagaimana tingkat efektivitas dan lain sebagainya dari tahun ke tahun, intervensinya di bagaimana perubahannya. Nah, itu harus diperhatikan gitu ya. Kalau misalnya mau menceritakan persentase dari data, pakai pie chart. Ini pasti nggak ada lagi yang nggak tahu pie chart ya. Ya, misalnya kecenderungan orang lihat persentase yang paling besar itu yang di variabel mana gitu, atau di indikator mana. Ya,
Nah, kalau misalnya mau urutan dari keseluruhan data, misalnya kayak data per kecamatan, mau dilihat yang mana paling banyak jumlah penduduknya dari kecamatan A, B, D, dan C, itu ya pakai grafik batang. Ya, kalau misalnya mau menggambarkan keseluruhan data. Kemudian ada combo chart, ya, itu arti kombinasi dari grafik batang dan grafik garis untuk mewakili kategori tertentu, gitu. Jadi ada beberapa informasi yang digabungkan dalam satu grafik, ya. Ada area chart untuk misalnya untuk yang model-model cluster, gitu, ya. Ada XY scatter menggambarkan jenis hubungan linearitas, ada stock chart untuk data fluktuasi, ya. Nanti kalian bisa lihatlah, ya, berbagai macam jenis chart, dan di PowerPoint pun itu tersedia, ya, berbagai macam model aplikasi-aplikasi yang digunakan untuk memvisualisasikan data itu, kalian tinggal pilih. Yang penting tahu tuh, kapan sih kita bagus gunakan grafik batang, kapan kita menggunakan grafik garis, ya, dan lain sebagainya. Nah, ini misalnya ini contoh sederhana aja, ya, gitu, ya. Kalau misalnya presentasi yang kurang menariknya tuh seperti ini, gitu, ya. Yang pertama, dia tidak pakai prinsip 166, ya. Kemudian terdapat lebih dari satu poin penting dalam satu slide, gitu, ya. Ini. Nah, kalau kalian bikin slide biasanya yang warna hijau ini atau yang warna hitam? Ada yang bisa Warna jawab? hitam, Pak. Alhamdulillah, berarti sudah Hitam, belajar. Kak. Hitam. Tidak ada yang warna hijau, atau masih Ya, ada yang model bikin kayak warna hijau? tidak. Tidak ada nih. Oke, syukur, ya. Ini ya, font juga terlalu kecil, slide-nya juga terlalu kecil, warna background-nya juga terlalu mencolok, ya. Nah, ini kan tidak terlalu banyak teks, fokus pada satu poin, kemudian disertai ada gambar, gitu, ya. Kemudian background-nya polos, tulisannya warna putih, ya. Kalau warnanya putih, tulisannya sebagai warna hitam, ya. Nah, ini contoh aja, ya. Contoh ada presentasinya, ya. Nah, itu aja sih sebenarnya prinsip untuk Google Slide. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Nah, kalau tidak ada mau yang ditanyakan, saya mau mana tadi, ya? Mau ngecek-ngecek nih tugas kalian, ya. Kan udah capek-capek tuh kemarin bikin Google Slide dan lain sebagainya. Di mana ya? Oh, ini. Ini saya buka beberapa kelas. Nah, saya cukup tertarik dengan ini. Tugasnya ke kelas apa ini? Niwayan, Mutia, tugas apa ini? Kelas B, Pak. Ya, ini contoh kelas B, ya. Dan saya mau nanti saya dapat ini juga ada kelas, saya lupa ya kelas apa, ya, gitu, ya. Yang di kelas B ini kan belum ada tugas CV di sini, ya. Yang CV-nya kan beda sendiri kan? Oh iya, iya, Pak, Iya, beda. ya. Saya mau kalau saya data saya lupa kelas apa, gitu, ya. Yang tugas CV-nya itu saya tinggal klik namanya, kemudian muncul CV-nya. Jadi artinya dia rename nama CV-nya, kemudian ketika saya klik namanya, kelas apa ya, supaya saya bisa Kelas buka apa? kelas A, ya. Oke, kita buka kelas A dulu, ya. Kelas A ini, ya. Oh, bukan, ini bukan kelas A. Oh, oh, Garis-garis, astaga. Pak. Sorry, 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 sorry. Tunggu, 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 saya ulang. Apa garis-garis? Ini kalau ini gimana ya? Ah, ini. Full, ya? Lupa. Full. Oke, saya buka dulu kelas A, ya, tadi, ya, katanya, ya. Tunggu dulu. Mana kelas A, tugasnya kelas A? Ini kelas G. Yang awal warna ini, ya. Ini kelas A, ini benar. Nah, ini. Nah, ini kelas A tugas CVD. Kelas CVD. Iya, benar, ya. Nah, ini. Iya, Pak.
Nah ini saya mau yang digabung nanti yang saya mau modelnya kayak seperti kelas B, tapi yang untuk tugas A-nya saya mau kalian coba namanya kalian ganti kan bisa di rename kan, bisa diedit kan namanya. Jadi ketika saya klik itu muncul CV-nya. Nah ini juga semua orang itu harus pastikan ya supaya saya bisa langsung lihat, tidak perlu lagi minta akses. Ini sepertinya dia lupa kalau supaya saya bisa lihat tugasnya. Jadi harus minta izin dulu. Saya mau kalian buka untuk bisa saya lihat kayak yang tugas-tugas teman yang lain. Nggak usah bisa ajar bagaimana supaya saya bisa lihat kan sudah diajar toh share link toh. Halo? Iya, Iya, Pak. Pak. Iya kan? Nah ini saya Langsung nggak bisa nih. kelupaan. Ya, kalau yang lupa tolong diperhatikan lagi, pastikan lagi saya bisa lihat atau enggak ini. Nah, saya apresiasi nih eh, tugas-tugas kalian nih kreatif-kreatif semua. Ya mohon maaf ada yang bagus banget, ada yang biasa-biasa aja, tapi ya namanya belajar itu kalian harus minimal bisalah bikin yang lebih sekreatif mungkin untuk CV ya, untuk tugas yang pertama. Bagus-bagus nih tugasnya, ya jujur. Dan saya mau dari sekarang itu kalian kan lagi kuliah nih. Rata-rata kalau saya lihat profilnya memang ini profil selama kalian SMA. Nah, kalau bisa tambahkan kompetensi-kompetensi ataupun mungkin kemampuan-kemampuan kalian nanti setelah lulus itu selama 4 tahun kalian kuliah di administrasi kesehatan, harapannya kompetensi kalian itu lebih banyak dicerita. Saya pernah ikut seminar ini, seminar itu, tapi ingat yang betul-betul dilakukan. Saya punya kemampuan ini, saya punya kemampuan itu, ya, karena itu yang mau dilihat perusahaan. Nah, ya, mohon maaf kalau misalnya ada yang mungkin bekerja tidak di bidang kan sasaran target kalian bisa bekerja kan kalau bukan di Dinkes kota, Dinkes provinsi, puskesmas, rumah sakit atau instansi kesehatan lainnya atau terserah lah yang penting kan administrasi kesehatan pasti kerjanya di bidang kesehatan gitu ya. Nah, tidak untuk kemungkinan kalian juga akan bekerja di mungkin bukan di bidang kesehatan. Tenaga administrator itu sangat dibutuhkan ya. Karena administrasi itu kalau mau kalian lihat rumpun ilmunya itu luas sekali gitu. Bukan hanya sekedar administrasi tapi sampai sebagai pemangku kebijakan. Kalian kan belajar politik gitu. Ya. Nah, kalian belajar manajerial gitu. Karena memang seorang administrator itu ya di atasnya memang manajemen gitu, bukan seorang pekerja teknis. Kalian tuh pengambil administrator itu pengambil pengambil kebijakan gitu. Kalau kalian lihat ilmu yang paling luas administrasi negara, ya. Kalau di Universitas Brawijaya itu ada namanya Fakultas Ilmu Administrasi. Nah, masuk semua misi itu administrasi perkantoran, administrasi pendidikan, administrasi negara, banyak sekali di situ. Termasuk minat administrasi kesehatan ya. Harusnya sih ada fakultas administrasi biar kalian lebih fokus gitu. Jadi teman diskusi kalian itu memang para pejabat karena memang kalian tuh sampai artinya ya kalau memang kalian belajar ya itu kalian sampai ke kebijakan gitu. Kalian banyak kan mata kuliah kebijakan. Ya jadi kalau bisa upgrade CV-nya. Ini karena hanya contoh saja ya. Jadi dan saya apresiasi bagus banget gitu. Ya ini baru satu kelas yang saya periksa. Nah, saya kembali ke kelas B ya. Nah ini saya mau kelas B minta tolong ditambahkan sini yang CV-nya bisa nak ya? Siapa ketua Bisa, kelas B? Bapak. Iya, Saya, good. Bapak. Oke, good. Kemudian link spreadsheet-nya oke sudah ada. Ini masih ada nih yang belum kumpul. Kalau yang belum kumpul saya nggak tahu. Oh ini atau apa kolom yang lebih ya? Sorry. Kayaknya kolom yang lebih ya. Hapus saja ya. Nanti diperhatikan aja lagi nak ya. Ini saya hapus saja karena kosong. Nah ini ada nih satu orang nih belum kumpul tugas. Nah, saya nggak tahu kenapa sakitkah, lupakah, apakah gitu. Karena akan kelihatan update-nya kapan dia upload. Ini saya nggak tahu kenapa nggak bisa hapus. Nanti tolong dirapikan ya. Kemudian nih dia bagus ada output infografisnya. Kayaknya di kelas-kelas lain tuh nggak ada tuh. Nah, ini kan saya bisa lihat nih. Nah, ini. Ya, kan saya suruh isi kuesionernya kan bukan hanya sekedar dibikin. Ya nggak sih? Iya, Pak. Heeh. Bukan hanya sekedar dibikin, tapi saya mau kalian ini bikin infografisnya, outputnya ya. Nah ini outputnya tuh bisa diakses nih. Saya nggak tahu, kayaknya di spreadsheet langsung nih, kayaknya penyajian tabelnya.
Ini nih belum nih. Ini masih apa ini? Masih tabel. Nah, ini ada nih ya. Jadi saya bisa tanpa sebelum saya buka full itu, nah ini lebih banyak lagi nih. Dia lebih menarik lagi ya. Nah, ini tidak bisa diakses. Nggak tahu siapa ini. Sufitri. Dan ini sampel aja nak. Jadi masih ada beberapa kelas juga yang modelnya itu kayak gini, lupa apa dan segala macam. Pokoknya nanti karena mungkin untuk komputer admin kes saya 1 kali pertemuan ya. Dan saya akan lanjut EPIT. Minta tolong ketua tingkat EPIT saya karena ini sudah minggu ke-12 atau 13 nak ya. Saya EPIT itu dapat karena dosennya ada 4, mungkin saya masuk 3 kali atau sampai 4 kali pertemuan. Jadi karena saya mengingat waktu itu habis daripada tunggu dosen yang satu selesai, minggunya udah selesai. Jadi mungkin minggu depan selain komputer admin kes mungkin 1 pertemuan lagi sama EPIT. Dan EPIT mungkin mohon maaf deh ya karena memang waktu saya mungkin kita online aja dulu ya. Nah, kita online aja dulu untuk EPIT semua kelas ya. Karena penjelasannya sama ya, karena mengingat beberapa renovasi di kelas itu belum memungkinkan untuk kita bisa offline satu-satu ya. Nah, makanya saya mau ini semua harus open camp. Ya, pokoknya saya kasih kuliah minta tolong ketua tingkat tandai absennya yang mana yang open camp yang mana tidak, bikin kolom sendiri. Ya. Nah, jadi saya ini kalau bisa juga kalau camp kita kalau mau lebih sopan jangki sambil tidur, jangki sambil di jalan. Ini kalian serius kuliah atau enggak sih gitu. Kalian serius mendengar atau saya enggak sih gitu. Jadi artinya meskipun kalian online itu ya kalau bisa jagalah etika kesopanan ya dan apa memperhatikan dan lain sebagainya biar pesan saya sampai, ilmunya itu sampai ya. Nah, ini minta tolong, ini masih ada yang belum selesai sampai infografis ya. Nah, ini dia sudah sediakan kolom 1. Kolom 1 ini adalah kolom untuk link slideshow-nya. Nah, saya mau kalian bikin, saya nggak suruh bikin tugas bikin PPT baru. Saya hanya mau kalian punya tugas mata kuliah yang ada PowerPoint-nya nggak? Ada Bapak. Ada Bapak. Ada. Banyak ya. Nah, pilih salah satu saja, nak. Ya, salah satu saja. Kan ada slide saya tuh. Tadi menjelaskan prinsip-prinsip bikin PPT yang bagus. Ya. Nah, kalian coba rubah PPT kalian sesuai dengan permintaan saya tadi. Sederhana aja toh, enggak terlalu sulit ya. Jadi bikin aja perbaiki PPT-nya aja ya dan bikinnya nih di slide. Nah, yang slide yang saya bilang tadi supaya saya bisa akses linknya, tinggal diklik di sini. Ya, jadi akan kelihatan tugas-tugasnya yang saya tinggal linknya ya. Nah, ini. Nah, ini nggak apa-apa kalau misalnya nggak mau di rename nggak apa-apa, cukup namanya aja. Yang penting ada nama gitu ya. Di sini nanti ya CV ya, kelas B minta tolong CV dan semua kelas itu bikinnya tuh kayak gini. Nah, jadi tergabung tuh. Jadi nggak beda link, tugas 1 beda link, tugas 2 beda link. Kan sempat tuh ada yang bertanya, Pak, linknya bagaimana nih untuk tugas 1 tugas 2-nya? Kan saya bilang gabungkan aja gitu dalam satu spreadsheet di Excel. Kan kemarin saya sudah ajar spreadsheet. Nah, dibikin aja ya. Jadi nanti di nama itu adalah tugas 1, ini tugas 2, ini tugas 3 yang bikin apa? Google Form. Nah, ini dan oh ya, di Google Form itu tadi saya coba buka satu Google Form, ada yang apa? Mau ini saya coba saya buka dulu ya. Nah, ini. Nah, ini ada yang centang itu di sini tanda merah yang wajib diisi. Sehingga mungkin saya tidak bisa lanjut melihat pertanyaan sebelahnya. Nah, kalau ini saya bisa lanjut karena pertanyaannya tidak wajib diisi. Kan di situ ada di situ pilihan wajib diisi ya. Kalau tidak salah ya, ada ya. Nah, jangan kasih wajib diisi nah supaya saya bisa lihat apa kuesioner yang kalian bikin. Bisa ya? Bisa, Ah, Pak.
Iya, ada yang wajib isi itu tadi. Nah, jadi kalau itu Pak wajib isi, berarti saya harus isi dulu, baru saya bisa next. Ya kan, kalau kalau saya nggak salah kemarin kan saya nggak hanya nyuruh bikin Google Form, saya nyuruh kalian isi sampai kemudian menampilkan grafisnya, iya kan? Gitu ya. Nah, ini contoh grafis temennya nih yang dianalisis nih pertanyaannya. Ya karena memang semuanya modelnya persentase ya nggak apa-apa. Saya apresiasi untuk deskriptif aja dulu. Ya hasil hasil yang diisinya. Nah, saya kembali ke linknya. Jadi di sini nanti tambahan link PPT. Tugasnya bebas aja. PPT-nya, sorry, bukan tugasnya bebas. PPT-nya bebas saja. Terserah tugas yang mana yang mau dipakai. Ya penting buat lebih menarik pakai prinsip yang saya jelaskan tadi. Saya nggak mau PowerPoint gitu. Kan udah diperlihatkan tuh tadi slide yang menarik. Jadi saya mau lihat progres kalian bikin slide. Ya, ada yang mau ditanyakan, Nak? Halo? Ada yang mau ditanyakan? Dan ingat, nah ini yang belum lengkap-lengkap, minta tolong dilengkapi. Nah, ini nih akan kelihatan nih, ini yang kerja tugas, ini yang malas kerja tugas. Kalaupun nanti ada nilainya jelek, nah saya mungkin akan memfasilitasi yang kalau tugasnya bagus. Nah, kalau misalnya ada yang komplain, Pak, saya kok sering ngumpul tugas, sering hadir, ya kan saya lihat absensi, saya lihat tugas, saya baca tugas. Karena mohon maaf, nah sekarang kadang anak-anak aminus itu saja protes nih, ya. Gitu saya enggak tahu. Kita itu dulu waktu kuliah susah sekali dapat A, kasihan. Ya ini A minus protes Ki ya. Itu saya juga pusing gitu ya. Padahal dia kadang nggak hadir Ki apalah dan segala macam. Ya. Nah, jadi minta tolong ditambahkan untuk Google spreadsheet-nya. Sorry, slideshow-nya. Ya, ada yang mau ditanyakan? Silakan Nak kalau ada yang mau bertanya. Jadi untuk tugas komputer admin ke sini nanti kita ini ya. Nah, mungkin untuk ketua yang menghubungi saya minta tolong mungkin grup baru atau grup admin ke saja untuk atau nanti diganti aja nama grupnya untuk EPIT-nya. Terserah mau bikin grup baru, siapa tahu beda-beda ketua tingkatnya, beda-beda ya ketua kelasnya kalau misalnya mata kuliah. Atau Sama sama aja? Bapak. Sama. Oke, kalau sama Bapak nanti tulis itu adminkes dan EPIT. Jadi minggu depan mungkin saya masuk mata kuliah EPIT. Kalian belajar EPIT kan? Iya, Pak. Iya, Pak. Ya, minta tolong diingatkan untuk mata kuliah EPIT minggu depan. Nanti kalian sepakati aja dulu di minggu depan hari apa. Nanti saya coba usahakan dan lihat waktunya apakah memungkinkan saya masuk atau mengganti atau seperti apa. Bisa ya? Bisa, Bisa? Bapak. Ya. Dan pastikan minta tolong untuk absen. Nah, ya. Saya sangat menekankan lagi ke ketua kelas ataupun siapapun yang membantu ketua kelas untuk melihat teman-temannya yang selalu hadir ya dan ditambahkan lagi kolom off cam dan on cam-nya gitu ya. Oke, ada yang mau ditanyakan, Nak? Enggak ada? Atau kalian butuh materi saya mungkin untuk bisa lebih paham? Ya, deadline. Seminggu cukup ya? Cukup ya? Ya, kan sebenarnya PowerPoint-nya kan udah ada sebenarnya, tinggal kalian perhalus saja gitu. Ya, pakai animasi apa kalau saya yang fasilitas di slideshow mungkin tinggal kalian lihat aja ya. Kira-kira tapi saya mau kaliannya bikinnya di Google Slide, bukan PPT di Google Slide. Tetapi kalau misalnya mau desainnya di PPT bisa-bisa aja gitu. Tapi kalau misalnya animasinya nggak jalan, nah pakai animasi yang di Google Slide. Ya, sudah ada yang pernah bikin presentasi di Google Slide atau upload tugasnya di Google Slide? Belum? Belum, Belum pernah Pak. coba?
Nah, Belum. sekarang coba ya. Sekarang coba ya. Nah, kemudian bagusnya juga kalau Google Slide, kalau misalnya kalian mau kerja PowerPoint-nya bareng, biasanya temennya tuh ada tuh kalau misalnya kalian disuruh ngumpul, ada yang nggak pernah datang gitu kan. Nah, itu kalian bisa kerja teamwork juga. Nah, kalian kau tolong kau kerjain yang slide ini, pembahasan ini, kalian bikin slide yang ini. Nah, kan jadinya bisa work from home gitu atau bisa bekerja di mana saja, ya. Eh, apa link-link tugasnya. Oke. Jadi itu kelebihannya kalau kita memanfaatkan teknologi untuk pekerjaan-pekerjaan administratif agar bisa lebih maksimal gitu. Dan kalaupun terjadi sesuatu di komputer kalian, laptop kalian rusak atau apa, ya ini aja. Nah, cuman mungkin yang saya mau tekankan di akun Gmail kalian, kalau misalnya ini ya, biasanya kan terkendala di memori gitu. Kayak contoh saya Gmail ini, saya ini kan memorinya udah hampir habis. Kalau di email institusi saya itu eh, penyimpanannya tuh alhamdulillah cukup lumayan banyak gitu ya. Nah, ini ada nih, ini lumayan bagus nih. Tinggal yang kalau misalnya udah ini kelas apa ini? Kelas IPA. Kelas I ya. Kelas ini udah bagus nih, cuman nggak muncul outputnya spreadsheet link Google Form-nya. Nah, infografisnya kayak temannya tadi belum ada kalau nggak salah ya. Atau ada di sini. Nanti disesuaikan sama kelas B tadi ya. Lihat contoh punyanya kelas B ya. Baik, Bapak. Di Iya, Pak. ketua kelas kan ada. Ini mungkin saya nggak buka satu-satu nak link tugasnya, tapi nanti disesuaikan saja yang saya sampaikan tadi ya. Ini yang CV ya. Nah, nanti CV kan nanti dirubah ke nama gitu ya. Kan udah diajar tuh kemarin ya. Nah, nanti digabungin aja. Jadi cukup satu link aja untuk sebuah tugas ya. Karena kemarin kan ada yang sempat bertanya tuh Pak, bagaimana dengan linknya. Jadi kalau saya bilang kalau sudah belajar Google Spreadsheet, sorry, kalau sudah belajar Google Spreadsheet, kita sudah bisa satukan tuh satu tugas yang bisa diakses linknya. Karena kan semua kan berbasis digital ya. Nah, itu. Oke, kalau nggak ada ya, ingat itu tadi yang terkunci jangan lupa bagikan ini ya di sini nih. Ini. Ini. Pilih sebagai editor biar saya bisa lihat ya. Mm-mm. Ya, buka aksesnya, minta aksesnya ya. Ini ya, minta aksesnya ya. Jangan kalau misalnya itu saya nggak bisa lihat kalau nggak ini, nggak terbagikan, nggak dapat nilai berarti error jadinya. Nilainya error ya hanya karena lupa klik. Nah, jangan lupa nah ya kalian masih muda ya. Hmm, masih muda jadi harusnya sih kalau saya yang sering lupa ya wajar gitu ya karena mungkin usia saya sudah em, apa tua jadi ini ya wajar kalau kalian masih muda lupa deh. Masih muda ya sudah lupa lupa karena terlalu banyak tugas ya. Oke, ada yang mau bertanya nak silakan Raisa. Sampai Bapak, Ya, teman-temanku bertanya apakah bisa file PPT-nya dikirim, Pak, file materi PPT-nya Bapak yang tadi, Pak. file materi PPT. Oke, nanti saya kirimkan. Baik, Nanti Pak, saya terima kirimkan. kasih. Iya. Ada lagi nak? Ada lagi? Iya, Afifah, silakan. Pak, izin sebelumnya, apakah bisa link tugasnya itu satu link cuman berbeda sheet, Ki, Pak? Maksudnya satu link berbeda sheet. Iya, kayak semisal ini tugas dari kelas H. Iya, heeh. Ini kelas saya ini apa nih? Gabung Mina, satu link mau. Kan nanti kalian tambahkan di sini kayak tadi kelas B punya. Iya, Pak, satu link gitu, Pak, cuman berbeda Oh sheet. iya. Jadi, Oh iya, dia cuma ini sheetnya ya. Oh, ini beda sheet. Jangan Mina, Pak, kayaknya lebih mudah kalau digabung karena kan hanya menyertakan link. Nah, oh saya iya, Pak. lebih prefer yang kayak gini nih. Artinya dia hanya satu sheet aja, tapi ada semua milik. Karena kan dia hanya berbasis link kan, nggak usah bikin sheetnya. Ya,
Bisa nak? Bisa aja toh? Kan digabung-gabung gitu. Iya, Pak. Mm-mm. Ada lagi? Cukup? Sudah Oke. jelas, Pak. Oke, kalau sudah jelas nanti kita ketemu lagi di minggu depan ya. Ini karena belum bisa masuk kampus, jadi mungkin kalian sudah tahu. Ini pada pulang kampung ya? Atau di kosan aja, di Makassar aja? Banyak pulang, Bapak. Banyak pulang. Bapak. Ya Allah. Tapi ada yang di Makassar, ada yang tidak pulang. Iya, Pak. Ada, Pak. Ada, Pak. Banyak, Pak. Banyak, lebih banyak yang pulang berarti. Mm-mm. Oke, kalau cukup mungkin saya sudahi nak ya. Kita ketemu lagi di materi selanjutnya. Insya Allah nanti untuk materi PPT saya akan jelaskan. Saya akan kirimkan. Ya, yang tolong yang tidak lengkap-lengkap dilengkapi ya. Untuk utamanya yang infografisnya itu saya belum mungkin belum di share ya kali ya. Saya nggak tahu apa alasannya. Jadi tugasnya saya akan memeriksa tugas ini ya satu. Jadi akan lebih memudahkan saya dalam mengecek dan rekapasi absennya itu nanti nggak apa-apa Excel aja dulu ya. Oke, kalau sudah ada mungkin saya sudahi. Nanti kita ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, iya Pak, ya Dek, I ya, love you. ya.